Satu, dua, tiga, empat, so. Pas. Lanjut gerakan. Oke, pasang balik. Putar untuk masuk serangan di kaki. Jadi putar sini masuk. Pertahankan tangan ini dipakai untuk serangan jarak dekat. Jadi bermain ini diputar, buka blok, ini bisa diserang masuk. Kalau serang seperti ini untuk menjaga ini. Pukulan siku. Jadi sudah seperti ini masuk. Nah, seandainya ini lagi diserang, cuma masuk. Nah, ini masuk baru masuk lagi. Oh, dagu. Ya. Sikut kena dagu berarti. Ya. Jadi buka, tak. Oh. Ini saat musuh maju. Hup. Nah, ini. Menunggu lawan menyerang baru kita masuk seperti ini. Jadi seperti ini saat musuh maju kita manfaatkan tenaga yang dibawa oleh musuh. Iya. Musuh datang kita bertahan seperti ini. Hup. Oke, coba maju coba. Hup. Maju lagi ya. Oke. Hup. Seperti itu untuk arah rusuk atau bisa juga di leher. Posisinya hanya seperti ini. Dia tidak bisa hasilkan Damage yang maksimal. Tumpuan poros kaki, terus jatuhan tangan, posisi tangan yang bagus, itu baru bisa hasilkan power yang maksimal. Contohnya seperti ini. Untuk mendapatkan pukulan strike lurus ke depan yang kuat harus seperti ini. Hup, itu baru bisa dapatkan power yang maksimal. perputaran pinggang. Ya, dia harus terasi. Artinya dari kaki sampai tangan sampai jatuh ke target itu harus sinkron. In that case, no more pussyfooting around. Come, let's fight. Oke, saya nama Dor Korea, asal dari Handulik. Ini saya di organisasi kebetulan dipercaya oleh cabang untuk menjadi ketua koordinator di wilayah Kecamatan Tasbar ini. Tasbar ya? Ya, jadi saya ketua koordinator wilayah untuk Kecamatan Tasbar untuk organisasi IKS. IKS. Ya. IKS ini kepanjangan dari apa, Kakak? IKS itu kepanjangan dari Ikatan Keluarga Silat. Ikatan Keluarga Silat. Ya. Jadi kalau ini yang lebih lengkapnya IKS PI Kerasakti. IKS itu Ikatan Keluarga Silat, PI itu Putra Indonesia Kerasakti. Siap. Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Cabang Belu kami. Ini saya ada baca ke 1980 ini artinya Oh ya, itu apa? 1980 ini sebenarnya ini tahun berdirinya organisasi ini. Kami organisasi sudah lama. IKS ini Berarti sudah berapa tahun yang lalu, Kakak? Sudah 40 kemarin ini ulang tahun. Sudah 44 tahun? Ya, 44 tahun. KSPI ini menyembah kera. Ya. Itu memang masyarakat sudah memang banyak yang berpendapat seperti itu, tapi ya kita ya namanya pendapat orang. Kita tidak bisa
menghalangi mereka punya opini ya, mereka berpendapat. Tapi yang sebenarnya lambang kera di badge kami itu ada gambar kera di situ, manusia berbayang kera. Itu artinya yang sebenarnya itu karena gerakan silat kami ini menganut aliran gerakan kera, kungfu kera. Kungfu. Ya, itu sebenarnya aliran kungfu kera sehingga dipakai gambar kera. Sama seperti aliran kungfu lain di luar di Cina sana, di negara tirai bambu sana itu kan. Oh, berarti ini mix perpaduan antara ilmu silat dengan ilmu kungfu. Ya, itu betul sekali. Oh, berarti ini pendiri IKSP ini nih bahwa sempat berguru menimba ilmu di negeri Cina. Ya, dia memang berguru atau menimba ilmu itu sampai ke negeri Cina sana. Karena IKSP sendiri itu gerakan-gerakan ilmunya itu berdasarkan perpaduan dari berbagai jenis ilmu bela diri yang beliau sendiri pelajari. Oh, iya. Ya, beliau berguru ke banyak perguruan lain sampai beliau sendiri belajar ke negeri Cina sana. Mulai dari teknik pukulannya, teknik tendangannya, sampai pada kerohaniannya juga begitu. Oh. Jadi ilmu IKS itu, bela diri IKS itu bukan hanya sekedar fisik saja, tidak. Yeah. Itu perpaduan antara gerakan fisik, pernapasan, lalu dengan kerohaniannya juga. Ada kerohaniannya juga. Itu yang orang sering bilang dengan ilmu batin. Ilmu batin. Ya, perpaduan antara ilmu batin dan ilmu fisik dan pernapasan juga. Apa pentingnya kita harus belajar ilmu bela diri? Ya, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, memang ilmu bela diri itu sebenarnya banyak sekali manfaat positifnya bagi diri kita. Untuk tubuh kita, mulai dari untuk kebugaran, berolahraga untuk kebugaran, sampai pada ya sekarang ini kan zaman modern. Saya lihat apalagi pengaruh-pengaruh Android dan sebenarnya ini kalau menurut pendapat saya, laki-laki banyak yang bikin ya seperti masculinity-nya sudah krisis sekali, krisis masculinity. Ya, kemayu kita gitu. mau bilang betul. Jadi lebih banyak lebih banyak main game. Ya, lebih banyak main game, Android, sehingga kadang fisik sebenarnya laki-laki yang kodratnya memang harus kuat, tangguh, dan ya maskulinnya itu hampir-hampir sudah mulai berkurang. Jadi latihan itu bagus untuk kesehatan, kebugaran, terus ya di samping itu ya sebagai istilahnya bekal untuk melindungi diri lah dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi. Iya, betul juga. Antisipasi saja. Di situasi-situasi kepepet kan ya bisa dimanfaatkan. Maksudnya begitu, tapi bukan berarti kita harus latihan untuk berkelahi sembarang di jalan, tidak, atau mencari untuk membela tidak. diri. Karena prinsip dari bela diri itu sendiri adalah untuk membela diri ataupun membela orang yang dibutuhkan ketika di tempat-tempat tertentu. Siap. Ya. Mungkin bukan IKS saja, tapi perguruan yang lain orang anggap kriminal kayak begitu. Menurut pendapat ini kakak bagaimana, Kak? Ya, kalau menurut saya itu kembali kepada prinsip masing-masing. Pada dasarnya organisasi atau perguruan itu tidak pernah mengajarkan permusuhan. Siap. Tidak pernah mengajarkan untuk kita saling memusuhi antara organisasi yang satu dengan yang lain. Tapi karena oknum atau manusia yang menjalankannya ini kadang punya prinsip yang berbeda, punya pandangan, terus ya tidak mampu mengontrol diri, keegoisan, kesombongan, itu yang biasanya menimbulkan permasalahan. Betul. Sebenarnya bela diri sendiri tidak pernah, saya yakin di semua perguruan tidak pernah mengajarkan untuk saling membenci ataupun saling menyerang, tidak. Saya bahkan saya terlahir di keluarga yang kalau mau dibilang ya organisasinya adalah organisasi yang berbeda dengan saya. Tapi saya tidak pernah menganggap sebagai musuh dan tidak harus saling menguji kemampuan, tidak. Justru itu menjadi keberadaan keragaman itu merupakan suatu yang normal lah.
Apalagi kita negara Indonesia ini kaya akan keberadaan. Jadi perlu saling menghargai lah. Harapan saya sih untuk semua anggota ataupun pimpinan dari semua perguruan silat yang ada di wilayah timur ataupun lebih luas lagi ke wilayah Indonesia, seharusnya sudah sebaiknya kita hidup untuk saling berdamai, saling mengasihi, ya bersaudara lah. Bersaudara itu lebih baik. Karena menurut saya kalau semua bersaudara mampu mengontrol diri, ya saya yakin dunia persilatan akan lebih damai lagi. Dan mari kita sama-sama ramaikan dunia persilatan ini dengan kesan-kesan positif. Bahkan kalau bisa kita mengarahkan bibit-bibit generasi penerus silat itu ke arah yang lebih berprestasi lah. Asik. Ya itu lebih kalau menurut saya lebih ini. Tapi ya kembali kepada individu. Kalau bisa kita harumkan nama perguruan kita ke level yang lebih pro lagi lah kalau perlu. Sebenarnya awal mula nama itu dia tidak, nama organisasi kami ini dia tidak ada keras saktinya, itu tidak ada. Nama yang sebenarnya itu hanya Ikatan Keluarga Silat saja. IKS, Ikatan Keluarga Silat. Ya, hanya itu saja. Tapi di tahun 1983 itu nama itu ditambahkan lagi dengan keras sakti karena begini. Karena banyak gerakan IKS sendiri, seperti prinsip dari gerakan kungfu itu sebenarnya begini. Kungfu itu dia mengadopsi gerakan-gerakan hewan. Seperti di negara tirai bambu sana, kungfu itu kan ada kungfu harimau. Ya, jadi itu kan kungfu harimau gerakannya karena ada beberapa gerakan yang menyerupai gerakan serangan binatang harimau. Dan sama seperti keras sakti pun begitu. Karena dipakai karena gerakan kungfu di dalam IKS sendiri ada banyak gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan kera. Jadi dari situ diambillah nama Keras Sakti. Selamat sore kakak. Selamat sore saudaraku. Jinso. Jinso.